Perkenalkan, saya sebagai moderator akan membawakan presentasi mengenai pengertian dari wacana untuk mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Wacana disusun oleh Hasanuzaki NIM 2320059. Yang kedua, Yunita Maulidianisa dengan NIM 2320063. Yang terakhir, Izuki Mufida dengan NIM 232006. Pengertian wacana. Wacana adalah suatu pernyataan atau rangkaian pernyataan yang dinyatakan secara lisan ataupun tulisan dan memiliki hubungan makna antar satuan bahasanya serta terkait konteks. Ragam wacana. Macam-macam wacana ada 5. Yang pertama, wacana narasi. Yang kedua, wacana deskripsi. Yang ketiga, wacana eksposisi. Yang keempat, wacana argumentasi. Yang kelima, wacana persuasi. Untuk bagian saya akan menjelaskan mengenai wacana narasi. Wacana narasi adalah wacana yang berisi penceritaan suatu kejadian secara runtut sesuai urutan waktu. 2. Wacana deskripsi. Wacana deskripsi merupakan wacana yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan hal yang diungkapkan dalam wacana tersebut. Dengan kata lain, wacana deskripsi adalah wacana yang bertujuan memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan sebagainya yang disampaikan penulis. Wacana narasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu narasi eksposisi dan narasi sugesti. Wacana narasi eksposisi merupakan karangan yang bertujuan menggugah pikiran pembaca untuk mengetahui informasi yang dituliskan, dan wacana narasi sugesti adalah karangan yang berusaha memberikan makna pada peristiwa atau lebih dengan menggunakan bahasa konotatif untuk memberikan kesan imajinatif. 3. Wacana eksposisi. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikutinya. Wacana jenis ini dapat digunakan untuk menyajikan pengetahuan atau ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, dan proses terjadinya sesuatu. Wacana eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Uraian bersifat objektif, semata-mata hanya untuk menambah pengetahuan pembaca atau didasari maksud tertentu. B. Diperjelas dengan fakta yang dilengkapi dengan angka, peta, grafik, statistik, gambar, atau bagan sebagai ilustrasi. C. Menggali melalui analisis dan sintesis. D. Paragraf diakhiri dengan penegasan, bukan ajakan atau permintaan dukungan. Keempat, wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca. Wacana jenis ini dapat dikembangkan dengan pola pengembangan sebab akibat. Hubungan sebab akibat mula-mula bertolak dari suatu peristiwa yang dianggap sebagai sebab yang diketahui, kemudian bergerak menuju suatu kesimpulan sebagai akibat. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri wacana argumentasi. Yang pertama yaitu mengandung kebenaran, yaitu untuk mengubah sikap dan keyakinan orang mengenai topik yang dibahas. 2. Mengandung data atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. 3. Penjelasan dalam paragraf argumentasi harus disampaikan secara logis. Selanjutnya, yang kelima yaitu wacana persuasi.
Wacana persuasi yaitu merupakan bentuk karangan yang bertujuan meyakinkan seseorang, baik pembaca maupun pendengar, agar melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Salah satu bentuk wacana persuasi adalah propaganda, yang dilakukan berbagai badan, lembaga, atau perorangan. Selanjutnya, analisis wacana atau discourse analysis. Analisis wacana yaitu cara yang digunakan untuk membongkar makna atau pesan komunikasi yang terdapat dalam suatu teks, baik secara tekstual maupun kontekstual, sehingga makna yang digali dari sebuah teks atau pesan komunikasi tidak hanya dilihat dari teks yang sudah jelas tertulis semata atau lebih dari itu. Selanjutnya, adapun 3 pandangan analisis wacana, yaitu antara lain 1. Pandangan positivisme empiris, yaitu tata bahasa kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme empiris tentang wacana. 2. Konstruktivisme, yaitu pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh pikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme atau positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. 3. Pandangan kritis, yaitu pandangan ini mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis. Selanjutnya, kerangka analisis wacana. Kerangka analisis wacana ada 3. Yang pertama, teks. Teks menurut Van Dijk, beliau membagi 3 tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. 2. Menggunakan kata ganti, yaitu kata ganti dia, nya, mereka, dan itu sebagai rujukan anaforis. 3. Menggunakan elipsis, yaitu perhilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat kalimat lain.